Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Oktavia. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D4 Usaha Perjalanan Wisata. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pengurusan visa di dua negara Asia, yaitu negara Jepang dan negara Korea Selatan. Jadi visa itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu visa waiver dan visa biasa. Kalau visa waiver itu adalah tanda bukti bahwa kita telah melapor ke kedutaan besar Jepang kalau akan mengunjungi negaranya. Kemudian yang kedua itu adalah visa biasa. Kalau visa biasa itu adalah izin untuk memasuki suatu negara. Tentunya perbedaan yang paling mendasar adalah cara pengurusannya. Proses pengurusan visa waiver signifikan itu lebih mudah dibandingkan dengan pengurusan visa biasa. Jadi yang menjadi syarat visa waiver untuk Jepang, untuk pemegang e-paspor, yang pertama dibutuhkan hanyalah membawa e-paspor dan formulir permohonan visa yang bisa di-download, kemudian download formulir pengajuan visa waiver, dan mencetak dokumen tersebut. Kemudian cara apply visa Jepang, yang pertama adalah mengisi formulir. Yang kedua, begitu syarat e-paspor dan pengajuan formulir sudah kamu penuhi, kemudian kamu tinggal menunggu sekitar 2 hari atau 3 hari kerja untuk mendapatkan stiker visa waiver kamu. Kemudian selanjutnya itu adalah periode pengajuan dan masa berlaku visa waiver Jepang. Visa waiver utamanya diberikan untuk kamu yang ingin melakukan kunjungan singkat ke Jepang seperti untuk wisata, bisnis, kunjungan kerja, kunjungan keluarga, dan lain-lain. Jadi, visa waiver tidak bisa digunakan untuk kunjungan lebih dari 15 hari ke Jepang. Durasi untuk satu kali kunjungan sudah dibatasi 15 hari. Setelah berkunjung ke Jepang 15 hari, kamu bisa berkunjung ke Jepang sampai 3 tahun ke depan dengan menggunakan visa waiver yang sama dengan syarat setiap kali berkunjung, durasi kunjungannya tidak lebih dari 15 hari. Kemudian cara melakukan registrasi ulang untuk visa waiver Jepang. Yang pertama, Anda cukup membawa e-paspor lama dan e-paspor yang baru. Selanjutnya, lampirkan surat keterangan kehilangan dari lembaga yang berwenang. Jadi perlu diketahui, tidak bisa masuk ke negara Jepang menggunakan visa waiver yang lama. E-paspor adalah Anda harus diganti dengan yang baru. Dan kalaupun Anda sudah punya e-paspor baru, pada masa berlaku paspor lama yang ada visa waivernya, berarti Anda diharuskan tetap harus melakukan registrasi ulang untuk syarat bebas visa Jepang dengan membawa e-paspor yang lama dan membawa e-paspor yang baru. Yang kedua adalah cara apply visa Jepang dengan menggunakan paspor biasa. Ini yang saya pegang, ini adalah paspor biasa. Untuk warga negara Indonesia yang memiliki paspor biasa bisa melakukan registrasi visa waiver dan harus mengurus visa biasa untuk bisa masuk ke Jepang. Kemudian tempat pembuat visa Jepang untuk pemegang paspor biasa itu bisa dilakukan di Japan Visa Application Center. Jadi alamatnya itu berada di Jakarta. Adalah di Lotte Shopping Avenue, lantai 4, Karet Kuningan. Nah, jadi kalian kalau misalkan mau mengurus visa Jepang, kalian bisa ke sana. Yang kedua, cara membuat visa Jepang untuk paspor biasa. Jadi untuk kamu yang memiliki paspor biasa yang seperti saya pegang ini dan ingin membuat visa Jepang, kamu harus melengkapi syarat-syarat berikut. Jadi syaratnya itu yang pertama, formulir permohonan visa yang bisa di-download di lamannya. Kemudian pas foto terbaru 6 bulan terakhir ukuran 4x5x4x5 dengan background putih tanpa latar dan bukan editan. Jadi latarnya itu harus putih. Selanjutnya adalah fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu mahasiswa atau kartu pelajar apabila kalian adalah pelajar. Kemudian bukti pemesan tiket pesawat. Jadi kalau bukti ini cukup kalian sertakan screenshot atau kode booking untuk tiket pesawat kalian. Yang selanjutnya adalah jadwal perjalanan atau itinerary selama kalian berada di Jepang. Jadi itinerary itu hari 1, 2, 3, dan 4 kalian itu mau kemana aja harus dituliskan di sana. Kemudian dokumen undangan jika bisa diajukan untuk kunjungan keluarga. Jadi kalau Anda berkunjung ke Jepang atas undangan keluarga, jadi dokumen tersebut harus dilampirkan. Kemudian
daftar permohonan visa untuk pengajuan visa lebih dari 1 orang bisa mengunduh dokumennya tersebut. Selanjutnya adalah melampirkan visa masuk negara tujuan utama jika hanya ingin mengajukan visa transit di Jepang. Selanjutnya, jika yang bertanggung jawab pada biaya keuangan adalah pihak pengundang, jadi Anda harus ada surat jaminan keuangan dari pihak pengundang tersebut. Kemudian, untuk kamu yang akan mengurus visa ke GPAC, kamu bisa membuat janji kedatangan dulu via online di website-nya. Jadi, sebelum kalian datang ke sana harus kontak dulu ke mereka. Jadi yang kedua, untuk biaya pengajuan visa Jepang itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama visa single entry, kemudian visa multiple entry, dan visa transit. Kalau visa single entry itu harganya 380, kemudian multiple entry itu 770, dan visa transit adalah 90.000. Waktu yang dibutuhkan dalam mengurus visa Jepang, jadi kalau kalian ingin membuat visa Jepang itu bisa membutuhkan waktu minimal 4 atau 5 hari kerja, tergantung dari kelengkapan dokumen-dokumen yang kalian lampirkan. Jadi, hal yang harus dilakukan saat tiba di Jepang dengan visa tinggal panjang. Ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan mulai dari bandara sampai dengan beberapa hari pertama tinggal di Jepang yang sama untuk semua jenis visa tinggal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mendapatkan resident card. Jadi resident card itu adalah kartu tinggal. Jadi kalian bisa mendapatkan kartu ini di bagian imigrasi bandara. Kalau pada saat itu juga kamu akan diberikan kartu tempat tinggal yang harus dibawa setiap saat kemanapun kamu pergi selama di Jepang. Kartu ini adalah bukti identitas kamu yang akan dikenali selain paspor dan diperlukan saat mengajukan permohonan rekening bank, kemudian pendaftaran nomor ponsel, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah mendaftarkan alamat. Kemudian yang ketiga mendapatkan My Number Card. Dan berlaku pada semua warga negara asing yang memasuki atau kembali ke Jepang kecuali orang di bawah ini. Yang pertama, warga negara tetap khusus, anak di bawah 16 tahun, orang yang mencari atau melakukan aktivitas. Yang keempat, orang-orang yang diundang oleh Kepala Badan Administrasi Nasional, kemudian orang-orang yang telah ditetapkan oleh Departemen Kehakiman sesuai dengan poin nomor 3 dan 4. Selanjutnya adalah negara Korea Selatan. Jadi, yang pertama adalah pengurusan visa negara Korea Selatan. Persyaratan visa yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah tempat mengurus visa Korea Selatan. Untuk sekarang, Kedutaan Besar Korea akan diberikan persyaratan visa berdasarkan tujuan kunjungan dan tidak lagi dilakukan di Kedubes Republik Korea Selatan. Bisa juga mengurusnya di Korea Visa Application. Nah, jadi visa di negara Korea Selatan itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu visa diplomat dan kemudian visa pejabat pemerintah dan grup visa. Nah, untuk formulir visa biasa itu berjumlah 5 halaman. Formulir visa insurance number itu berjumlah 1 halaman. Kemudian dokumen persyaratan dan susunan dokumen. Ini tidak jauh berbeda dengan dokumen-dokumen persyaratan yang di negara Jepang tadi, seperti pas foto, kemudian tujuan untuk Korea Selatan itu mengapa, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada kriteria yang wajib melampirkan Certificate of Health TB atau tuberculosis. Yang pertama adalah khusus 18 negara yang terpilih. Di antara 18 negara tersebut, warga negaranya ingin tinggal di Korea Selatan lebih dari 90 hari wajib melampirkan sertifikat TB itu sendiri. Kemudian pemohon visa akan tinggal selama lebih dari 90 hari wajib melampirkan Certificate of Health yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang telah menunjuk Kedubes Korea. Kemudian Certificate of Health harus sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh pihak Kedubes Korea.
Selain mendapatkan Certificate of Health, selanjutnya pemohon visa dapat mengajukan permohonan aplikasi visa. Jadi, yang selanjutnya pendaftaran dan pengambilan visa. Selama proses pembuatan visa, paspor tidak boleh dipinjam. Jadi, paspor kalian tuh harus selalu ada di tangan dan tidak boleh berada di tangan orang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan biaya pembuatan visa di Korea Selatan. Kalau untuk single visa, yaitu visa kunjungan di bawah 90 hari, itu harganya adalah 560.000. Kemudian single visa khusus adalah visa kunjungan di atas 90 hari, adalah 840.000 harganya. Kemudian double visa, kunjungan sebanyak 2 kali dan berlaku hingga 6 bulan RP. Harganya adalah 1.260.000. Kemudian persyaratan dokumen, yang pertama adalah paspor asli dan fotokopi paspor, kemudian formulir aplikasi visa, surat undangan suami istri, surat jaminan, surat alasan mengapa ingin ke Korea Selatan, kemudian dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dari pihak pengundang, surat keterangan kerja, kemudian dokumen keuangan, kemudian slip gaji atau keterangan penghasilan, dokumen kepemilikan properti, kemudian dokumen penyewaan bangunan. Jadi ini ada visa untuk suami dan istri. Jadi yang pertama, jika dibutuhkan pada proses pembuatan visa menetap, jadi bisa menetap di Korea Selatan maksudnya, untuk suami dan istri warga negara Korea dimungkinkan untuk dilakukan interview oleh konsul yang berwenang dan melebihi 2-3 bulan untuk kemudian mempertimbangkan pengajuan kerjanya. Kemudian ada visa pelajar. Lama proses pembuatan visa adalah minimal 6 hari kerja. Kalau untuk biaya pembuatan visa pelajar, yang pertama itu adalah single visa, harganya 544.000, kemudian single visa di atas 90 hari itu 816.000. Kemudian di sini ada visa pelatihan bahasa Korea. Jadi penerima beasiswa dari pemerintah Korea itu sendiri, perusahaan Korea maupun pemerintah Indonesia yang biaya hidup dan biaya sekolahnya ditanggung pihak melampirkan bukti keuangan. Jika dokumen yang diajukan dianggap belum lengkap, maka pihak kedubes Korea berhak meminta dokumen tersebut. Persyaratan dokumen itu antara lain paspor asli dan fotokopi paspor, kemudian formulir aplikasi, kemudian ijazah terakhir, bukti keuangan, surat referensi bank terbaru atas nama pribadi atau orang tua dengan saldo minimum 20.000 US dollar. Kemudian ada visa double. Pendaftaran dan pengambilan visa double ini sendiri adalah minimal 6 hari kerja, dihitung setelah penyerahan dokumen. Selanjutnya ada visa bisnis. Jadi kalau visa bisnis ini pembuatannya minimal 6 hari kerja juga sama. Nah, biaya pembuatan visa juga itu ada 3 jenis. Yang pertama single visa untuk kunjungan di bawah 90 hari itu 544.000. Kemudian multiple visa untuk berlaku 5 tahun adalah 1.124.000. Kemudian double visa 2 kali masuk dan berlaku 6 bulan adalah 952.000. Persyaratan dokumennya sama dengan visa-visa yang tadi. Kemudian ada visa kunjungan wisata dan keluarga. Pendaftaran dan pengambilan visa lama, proses pembuatan visa minimal 6 hari kerja. Kemudian biaya pembuatan visa kunjungan keluarga dan wisata ini sendiri terbagi menjadi 3 juga, single visa, multiple visa, dan double visa. Persyaratan dokumennya sama seperti yang tadi. Kemudian yang ke-8 itu adalah visa kunjungan keluarga. Visa kunjungan keluarga itu ada 3 juga, single visa, multiple visa, dan double visa. Dokumen persyaratannya sama juga seperti yang tadi. Kemudian yang ke-9 itu ada visa pilot atau joint vessel. Jadi biaya pembuatan visa ini terbagi menjadi 2, yaitu single visa, terbagi menjadi hanya satu single visa, yaitu visa kunjungan di bawah 90 hari yang harganya itu 544.000. Biaya visa tidak dapat dikembalikan apabila dibatalkan. Proses dokumennya itu membutuhkan
paspor asli, buku pinout asli atau fotokopi buku pilaut, kemudian fotokopi basic safety training, kemudian perjanjian kerja laut, formulir aplikasi visa, dan lain-lain. Yang ke-10 itu adalah intensive tour. Jadi pendaftaran dan pengambilan visa, pengajuan aplikasi visa dulu itu dari mulai jam 9 sampai jam 11.30. Kemudian pengambilan visanya itu sendiri dari jam 13.30 sampai 16.30. Lama pembuatan paspor ini juga sama 6 hari kerja lebih kurang. Dan biaya pembuatan visa ini sendiri terbagi menjadi 3 juga, single visa, multiple visa, dan double visa. Persyaratan dokumennya sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya registrasi warga negara asing. Warga negara asing yang tinggal di Korea Selatan selama lebih 90 hari setelah tiba di Korea Selatan. Kemudian pengecualian pendaftar untuk WNA sebagai berikut. Yang pertama, pemegang visa diplomat, pemegang visa kerjasama, dan anggota keluarga. Warga negara yang berkepentingan dalam bidang diplomatik, industri, dan pekerjaan yang berhubungan dengan keamanan negara, beserta dengan anggota keluarga dan warga negara lain yang berkepentingan. Kemudian yang kedua adalah periode pendaftaran warga negara asing. Maksimal 90 hari setelah kedatangan di negara Korea Selatan. Kemudian warga negara asing memiliki perubahan data, wajib melaporkan segera ke kedutaan besar di Korea Selatan. Data yang dibutuhkan yang pertama adalah paspor. Jadi lagi-lagi paspor ini sangat penting saat Anda keluar negeri. Yang kedua, aplikasi pendaftaran visa. Yang ketiga, 2 pas foto berwarna 3x4. Kemudian biaya. Yang selanjutnya adalah perubahan status tinggal. Apa yang dimaksud dengan perubahan status tinggal itu akan saya jelaskan. Warga negara asing yang tinggal di Korea Selatan harus menerima izin dari imigrasi apabila selesai beraktivitas sesuai dengan status visanya atau melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin visanya. Kemudian adalah izin masuk kembali ke Korea Selatan. Warga negara asing yang terdaftar dan akan keluar Korea Selatan selama lebih dari 1 tahun harus menerima izin masuk kembali ke Korea Selatan sebelum dia kembali. Warga negara asing yang dikecualikan dari pendaftaran pun wajib mendapatkan izin masuk kembali sebelum kembali ke Korea Selatan. Selanjutnya adalah perpanjangan visa. Apabila seorang warga negara asing akan tinggal di Korea Selatan lebih dari izin sebelumnya yang telah habis, maka ia harus memperpanjang visanya itu kembali. Kemudian selanjutnya mahasiswa internasional. Peraturan dasar perpanjangan visa berdasarkan kalender akademis. Jadi yang pertama, mahasiswa yang berhak adalah D2 sampai dengan D2/6. Jadi yang selanjutnya adalah mahasiswa yang berhenti atau cuti dari universitas karena alasan pribadi atau SKS yang kurang, maka ia tidak bisa mendapatkan perpanjangan visa di Korea Selatan. Kemudian dokumen yang diperlukan untuk pembuatan ini adalah formulir aplikasi paspor, kemudian dokumen yang membuktikan bahwa Anda itu adalah seorang mahasiswa. Kemudian dokumen yang membuktikan Anda mengikuti kegiatan belajar mengajar secara aktif. Contohnya adalah transkrip nilai, absensi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bukti domisili. Surat pemberitahuan akhir izin tinggal, bukti pembayaran listrik air, kemudian bukti pembayaran biaya asrama, dan lain-lain. Selanjutnya, dokumen yang diperlukan itu sama seperti yang tadi, yaitu formulir aplikasi paspor, dokumen yang membuktikan Anda mahasiswa, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah pekerjaan paruh waktu untuk mahasiswa internasional. Jadi di sini ada beberapa peraturan dasar, kemudian sasaran dan batas izin tinggal di negara Korea Selatan untuk mahasiswa yang bekerja di sana. Yang selanjutnya adalah visa pencari kerja. Pemegang visa mahasiswa internasional dapat mengganti ke visa pencari kerja. Yang pertama, sasarannya adalah yaitu mahasiswa internasional di Korea Selatan yang telah mendapatkan gelar dari sekolah vokasi. Kemudian warga negara asing yang sudah mempunyai gelar minimal S1 dari universitas di Korea Selatan.
Kemudian warga negara asing yang legal tinggal di Korea Selatan dan bisa mendapatkan visa pencari kerja sebagai pencari kerja lainnya. Nah, itulah beberapa peraturan keimigrasian dan cara pembuatan visa di dua negara Asia, yaitu negara Jepang dan negara Korea Selatan. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini, bye-bye.